kasih, karunia, dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian isinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Topik kita, karunia rohani dari Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Yunani untuk kata karunia adalah karisma, yang bisa diartikan kemampuan-kemampuan rohani yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya oleh karya Roh Kudus. Jadi, setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia daripada Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Namun seringkali kita merasa tidak pantas, tidak layak, tidak mampu untuk melayani. Padahal kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Sama seperti jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda. Tuhan yang menentukan tujuan dan fungsi kita, dan setiap bagian itu sangat penting. Tak ada bagian yang dapat memisahkan diri dari yang lain. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diberikan karunia atau kemampuan supranatural oleh Tuhan, maka apapun bentuk pelayanan yang kita kerjakan, baik itu berkhotbah, mengajar, menginjili, menyanyi, bernubuat, dan lain sebagainya, harus dengan karunia itu, bukan dengan kekuatan atau kepintaran kita sendiri. Apabila kita melayani tanpa karunia daripada Tuhan, pelayanan kita itu akan sia-sia. Dan bila kita menyadari bahwa di dalam kita ada karunia daripada Tuhan, harus kita optimalkan. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 Timotius 1 ayat 6. Karunia sudah ada di dalam Timotius. Apabila Tuhan menempatkan karunia-Nya, itu tidak datang dan pergi, tetapi tinggal di dalam. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karunia atau kuasa tersebut adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Gereja tidak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia tersebut. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
karunia yang ada pada kita adalah anugerah daripada Tuhan, bukan milik kita. Kita hanyalah pengurusnya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8b. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, benar kami sudah merasakan dan memiliki karunia daripada Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami terima hari ini mengingatkan kami akan hal karunia yang sudah kami peroleh, kami terima daripada Tuhan, supaya kami mengingat memakainya di dalam pelayanan kami, baik di tengah gereja, keluarga, dan masyarakat luas. Berkati kami untuk melakukan firman-Mu itu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini yang mau melaksanakan semua aktivitas hidup kami, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, supaya Tuhan menyertai, memelihara, dan memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, supaya kami dapat memperoleh bekal daripada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, berkati, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, harmoniskan, langgengkan rumah tangganya, menjadi rumah tangga yang teladan bagi sekitarnya. Ampuni segala dosa kami, dan tetap layakkan kami di hadapan-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.